dari Bapak Takas Mangiring dari Sumut, Sumatera Utara. Halo Pak, Bu, saya mau bertanya, apa itu Injil? Apa itu firman? Mengapa firman itu adalah Allah sendiri? Dan bagaimana dengan berfirmanlah Allah? Terima kasih sebelumnya. Silakan pendeta. Terima kasih, selamat malam untuk Bapak Mangiring di Sumatera Utara. Apakah itu Injil? Apakah itu firman? Kita terlebih dahulu melihat apakah itu firman. Ya. Kata firman ini atau kata kerja berfirman ini sudah ada bahkan di dalam kitab Kejadian pasal 1 pada waktu Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi. Berulang-ulang dikatakan, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Dan setiap kali Allah berfirman, maka sesuatu tercipta, bukan hanya terjadi, tetapi dari yang tidak ada, bisa menjadi ada. Begitu Allah berfirman. Dan karena begitu berkuasanya firman Allah ini, maka firman itu sendiri adalah menjadi nama atau menjadi julukan bagi Allah. Kita boleh lihat di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat yang ketiga mengatakan bahwa firman itulah yang menjadikan segala sesuatu. Tanpa firman itu, maka sekarang yang sudah ada ini tidak akan ada. Ayat yang ke-14 mengatakan firman itu menjadi manusia. Mengapa sampai disebut bahwa Allah itu adalah firman? Firman itu adalah Allah. Oleh karena kekuasaannya tadi. Nah, di dalam Alkitab, nama Yesus atau julukan yang diberikan kepada Yesus ada banyak. Ada banyak. Dan ada julukan-julukan yang diberikan atau sebutan yang diberikan kepada Yesus, bahkan yang disebutkan oleh Yesus sendiri, yang dikaitkan dengan tabiatnya, dengan kekuasaannya, dengan sesuatu yang sangat penting dan sangat signifikan yang menjadi inti dari pelayanannya, inti dari tabiatnya. Contohnya tadi yaitu firman. Ada contoh yang lain juga. Coba kita buka di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Hanya ambil beberapa contoh. Dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dikatakan, inilah firman dari yang kudus yang benar. Di sini Tuhan Yesus disebutkan sebagai yang kudus dan yang benar. Mengapa ia disebutkan yang kudus dan yang benar? Karena ia kudus dan ia benar. Kita baca contohnya ayat yang ke-14. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Jadi Tuhan Yesus disebutkan dan dijuluki dengan tabiat-tabiat yang menjadi ciri khasnya, yang merupakan suatu tabiat inti yang tidak bisa dipisahkan dari dirinya. Demikian jugalah halnya dengan sebutan firman itu. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 1, firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia, itu adalah Yesus Kristus. Jadi kalau dikatakan berfirmanlah Allah, tidak ada yang rancu di sana, karena berfirman itu adalah kata kerja, seperti bersabda, berkata, bersabdalah Allah, berfirmanlah Allah. Jadi kita tidak bisa mencampurkan atau
membuat kita sendiri bingung dengan mengatakan, loh ini julukannya adalah firman, tetapi mengapa ia berfirman? Berfirman adalah suatu kata kerja, tetapi begitu itu disebutkan sebagai suatu sebutan atau julukan bagi Allah, maka itu adalah merupakan suatu nama, suatu sebutan, suatu panggilan. Jadi tidak ada yang tidak normal di dalam hal tersebut. Itu adalah mengenai firman. Bagaimana dengan Injil? Apakah itu Injil? Sebagaimana firman tidak bisa dipisahkan dari Yesus Kristus, maka Injil pun tidak bisa dipisahkan dari Yesus Kristus. Ada banyak ayat yang menyebutkan tentang kata Injil. Saya mau petik salah satu dari ayat-ayat tersebut. Pemirsa yang sudah dengan Alkitabnya, kita buka dalam Roma pasal yang pertama, Roma pasal 1, saya akan baca ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kita kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi apa itu Injil? Injil adalah merupakan suatu manifestasi dari keselamatan yang diberikan oleh Allah. Apa manifestasinya? Yaitu Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini adalah Yesus Kristus, Tuhan, Sang Firman tadi. Dia adalah inti dari Injil itu, dari kabar baik itu. Ya, Injil artinya adalah kabar baik. Dari kata Yunani evangelion yang artinya kabar baik. Jadi konsep Injil adalah kabar baik yang terdapat di dalam kehidupan, pelayanan, kematian, kebangkitan, dan kedatangan Yesus yang kedua kali nanti yang akan terjadi, yang semuanya itu adalah merupakan uluran tangan Allah untuk menyelamatkan umat manusia yang sudah berdosa ini. Konsep Injil ini atau kabar baik bukan hanya baru ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Ada ayat-ayat juga walaupun tidak dengan menggunakan kata Injil di dalam Alkitab bahasa Indonesia, karena hanya ada di dalam Perjanjian Baru kata Injil dalam bahasa Indonesia, tapi kata kabar baik yang juga adalah sama dengan Injil dari segi arti kata itu konsepnya juga sudah ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Ada beberapa contoh. Mungkin kita boleh buka di dalam Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-9. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi, hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut, katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Jadi ini adalah kabar baik di tengah-tengah bangsa yang tertekan oleh musuh, terjepit oleh himpitan dari musuh yang ingin untuk menyerang mereka, maka seruan itu adalah Allahmu, lihat itu Allahmu adalah merupakan satu kabar baik. Mengapa? Karena begitu orang Israel percaya kepada Allah, setia kepada Tuhan di dalam semua kisah yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama ini, maka apapun yang mereka hadapi,
musuh apapun yang datang menyerang mereka. Bila mana mereka mencari Tuhan, mereka akan mendapatkan keselamatan. Jadi konsep kabar baik, keselamatan yang datang dari Tuhan, itu pun sudah ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Coba kita lihat konsep yang lain juga tentang Injil dalam Alkitab Perjanjian Lama, dan saya senang dengan cerita ini yang terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Pada saat itu kota Samaria dikepung oleh Raja Aram yang bernama Ben-Hadad, dan sudah terjadi kelaparan yang sungguh luar biasa di dalam kota itu, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan pun dilakukan oleh penduduk kota Samaria hanya supaya bisa bertahan hidup. Singkat cerita, Tuhan bekerja secara ajaib sehingga pasukan tentara Aram itu melarikan diri. Di luar gerbang kota itu ada 4 orang kusta. Mereka katakan, kalau kita tinggal di sini, kita akan mati. Kita masuk ke dalam, kita akan mati. Kalau kita pergi ke tempat perkemahan musuh, kita akan mati, tapi ada kesempatan hidup. Siapa tahu mereka mengasihani kita, mereka kasih kita makan, kita masih bisa hidup lebih lama, walaupun kita sakit kusta yang akan mati juga, tapi masih bisa bertahan hidup. Mereka datang ke sana dan mereka temukan bahwa sudah lari kocar-kacir tentara Aram. Mereka temukan ada banyak sekali makanan, mereka makan dari satu tenda sampai kenyang, mereka pergi ke tenda yang lain sampai kenyang. Sampai satu di antara mereka berkata, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut apa yang kita lakukan ini. Hari ini adalah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Sasaran mereka bahkan untuk mengabarkan kabar baik bahwa musuh sudah lari, ada banyak makanan, penduduk yang sudah kelaparan boleh mendapatkan banyak makanan. Sungguh luar biasanya kabar baik keselamatan itu, sehingga mereka yakin bahwa ini bisa sampai kepada istana raja sekalipun. Dan tentu nampaknya mereka diragukan, tetapi akhirnya dibuktikan bahwa kabar baik itu sungguh nyata. Ini adalah konsep kabar baik, memberitahukan kepada mereka yang ada dalam kelaparan, dalam kemiskinan, tidak punya makanan, sudah terancam mati, bahkan sudah banyak yang meninggal, lalu kabar baik itu datang. Demikian juga dengan Injil, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ini adalah kabar baik bagi semua orang yang berdosa untuk mendapatkan keselamatan itu. Kurang lebih demikian. Terima kasih.